Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan adik-adik yang sedang belajar di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam, kita masuk ke pelajaran ke-8, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Materi yang pertama yaitu tentang kehidupan sederhana. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kakak mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa itu sederhana? Oke, baik. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berboros-boros atau tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak kikir. Maksudnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana artinya yaitu sahaja atau bersahaja. Hidup sederhana ini bukan berarti hidup miskin. Maksudnya apa? Hidup sederhana ini hidup dengan berkecukupan, tidak berlebih-lebihan, seperti itu. Dan dalam kehidupan sederhana ini, banyak orang-orang yang menyatakan bahwasanya hidup sederhana itu hidup yang pelit, atau bisa jadi hidup yang kikir. Bukan seperti itu. Karena orang yang sederhana ini, dia selalu mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia mensyukuri dan dia tidak membelanjakan hartanya untuk berlebih-lebihan. Banyak di luar sana, contohnya orang-orang di luar sana, dia membeli harta, dia membeli mobil, dia bukan hanya untuk kebutuhan dia, tapi hanya untuk ajang pamer. Dan itu menjadi sebuah berlebih-lebihan dalam kehidupan. Sesungguhnya di dalam agama tidak diajarkan, karena di dalam agama mengajarkan itu hidup sederhana. Contoh konkret, contohnya baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin, seorang pemimpin negara, seorang pemimpin umat. Tapi Nabi Muhammad selalu menghindari hidup mewah. Beliau lebih memilih hidup sederhana dan meninggalkan kemewahan sebagai seorang pemimpin dan menuju hidup yang sederhana, seperti itu. Kenapa kak kita harus hidup sederhana? Kok nggak boleh berlebih-lebihan? Oke, di dalam agama Islam disebutkan orang yang berlebih-lebihan adalah seperti orang yang mubazir. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Sedangkan setan itu adalah makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berlebih-lebihan itu atau boros atau mungkin mubazir, itu adalah saudaranya setan. Adik-adik di sini mau nggak jadi temannya setan atau saudaranya setan? Pasti tidak, seperti itu. Nah, dalam kehidupan sederhana ada keuntungannya bahwasanya bagaimana kita hidup sederhana. Apa sih keuntungannya kita hidup sederhana? Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti mampu melawan godaan setan. Kenapa? Karena setan selalu menggoda iman kita. Kita ingin beli ini, beli itu, bahkan sampai kita mengeluarkan harta kita, boros dalam pembelanjaan, pembelian, pengen beli ini, pengen beli itu, padahal kita tidak butuh. Nah, itulah keuntungan dari hidup sederhana. Ada lagi, orang yang hidup sederhana tidak pernah mengambil harta orang lain. Kenapa? Karena orang yang ingin mengambil harta orang lain, otomatis dia membutuhkan harta. Tapi kalau orang yang sederhana hidupnya, dia tidak pernah ingin memiliki harta orang lain atau mengambil. Kenapa? Karena dia sudah hidup sederhana. Seperti itu. Dia tidak butuh kemewahan, dia tidak butuh banyak harta, tapi dia hidup dengan berkecukupan.
Seperti itu. Dan itu disebut dengan definisi hidup sederhana. Paham adik-adik? Iya. Ya, kita melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang ikhlas. Oke. Sama kayak tadi, saya mau nanya, apa itu ikhlas? Ada yang tahu? Ya, ikhlas adalah artinya suci atau bersih. Jadi ketika hati kita ikhlas, berarti hati kita bersih. Ketika hati kita bersih dari sifat ketamakan, kerakusan, dan sifat-sifat dengki yang lainnya, itu kita sudah mulai, hati kita mulai ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas adalah perbuatan dari hati. Ketika hati kita sudah bersih, kita insya Allah kita akan ikhlas. Seperti itu. Ingat, Allah itu tidak melihat kepada wajah, rupa, bahkan pakaian, tetapi Allah itu melihat dari hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya kata Rasul, Allah itu tidak melihat dari rupa kalian, mau kalian cantik, mau kalian ganteng. Nah, dan juga Allah tidak melihat dari pakaian kamu, pakaian kalian, mau pakaian kalian yang pakaian kalian yang mahal, mau mewah. Allah tidak melihat dari itu, tapi Allah melihat dari hati mereka. Kenapa? Karena setiap perbuatan itu dinilai dari hati. Apakah manusia itu, apakah orang itu ikhlas dalam mengerjakannya? Contoh, ketika kamu melihat, adik-adik melihat orang yang kesusahan, orang yang terkena musibah, kalian harus bantu mereka. Kalian bantu, tapi bantu dengan ikhlas. Tidak pamrih, tidak mengharap imbalan, dan tidak ingin dipuji. Seperti itu. Hati kita harus ikhlas. Paham? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, dari Al-Quran ini Allah berfirman yang artinya tadi bahwasanya manusia di muka bumi ini hanya diperintahkan kepada Allah untuk menyembah Allah dan dengan ikhlas mentaatinya, mulai dari larangannya, mulai dari yang diperintahkannya. Kita harus mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas. Nah, dan semata-mata kita untuk agama, katanya, untuk Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Kita ikhlas mengerjakan, kita ikhlas membantu, kita ikhlas tidak untuk dipuji. Seperti itu. Nah, dari sifat ikhlas ini, bahwasanya ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, kita tidak pamrih, tidak mengharapkan imbalan dari orang yang kita bantu, dan tidak menginginkan pujian dari orang yang melihat kita. Maka dari itu, ketika kita mengerjakan perintah Allah, sebaiknya dengan hati yang ikhlas. Kenapa? Karena Allah tidak melihat dari wajah kalian, rupa kalian, dan tidak melihat dari pakaian yang kamu pakai,
tapi Allah melihat dari hatinya, ikhlas enggak dia mengerjakan, mulai dari mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ibadah puasa, terus apalagi berangkat haji, apakah mereka pada ikhlas hatinya seperti itu? Kak, ciri-ciri orang ikhlas gimana? Kan banyak orang-orang di luar sana, orang yang membantu, orang yang menolong, orang yang ngomongnya ikhlas. Tapi gimana sih Kak cara ciri-cirinya orang yang ikhlas itu? Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas itu, yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. Jadi orang yang suka membantu dan tidak pernah meminta imbalan atau pujian, itu disebut orang yang ikhlas. Itulah satu ciri-cirinya. Yang kedua apa Kak? Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin, semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Dia ikhlas bahwasanya sholat itu adalah perintah Allah, tidak disuruh, tidak diperintah oleh orang tua, orang lain, tapi sholat adalah perintah dari Allah. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Nah, orang yang ikhlas, orang yang tidak pernah menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Kenapa? Takut, khawatir. Ketika dia menceritakan kebaikannya, maka akan mendapatkan pujian. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian. Ketika kita membantu, kita tidak pernah menceritakan ke orang lain, wah saya sudah membantu orang ini, saya sudah membantu. Itu bukan ikhlas. Tapi yang namanya ikhlas, ketika kita sudah membantu orang lain, tapi kita tidak pernah menceritakannya ke orang lain. Kita telah membantu berbuat baik kepada si ini, si itu, tapi tidak menceritakan dia yang lain, agar terjaganya hati kita dari pujian. Yang terakhir, yaitu tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ketika kita melaksanakan tugas kita ikhlas hati kita, tidak pernah mengeluh, mungkin banyak atau mungkin sedikit, tidak pernah mengeluh. Kita mengerjakan tugas kita sebagai anak, kita belajar, tidak pernah mengeluh. Berarti kita seorang pelajar yang ikhlas. Seperti itu, mudah dipahami ya? Paham? Itu adalah 4 ciri-ciri orang yang ikhlas. Dari pelajaran ini, dari yang pertama materi tentang sederhana, yang kedua yaitu ikhlas, kita bisa simpulkan bahwasannya orang yang sederhana, orang yang terhindar dari berlebih-lebihan, dan orang yang selalu hemat, tidak memboros, tidak mubazir, itu akan mencerminkan hati kita akan menjadi bersih. Secara otomatis ketika hati kita sudah bersih, kita akan menjadi ikhlas. Kenapa Kak? Kok bersambung dengan antara ikhlas dengan sederhana? Ketika orang sudah hidup dalam sederhana, dia hidupnya akan bersahaja, akan senang. Ketika orang yang sudah senang, dia tidak pernah membutuhkan pujian. Ketika ada orang susah, dia bantu. Ketika ada orang yang membutuhkan, dia bantu. Ketika ada orang yang kesusahan atau kesulitan, dia bantu. Itu dia ketika membantu tidak mengharapkan imbalan dan tidak mengharapkan pujian. Sama dengan ciri-ciri orang yang ikhlas seperti itu. Lama kelamaan ketika kita sudah